guys, welcome back to my channel. Hari ini sebenarnya gue mau melanjutkan tentang cara mencari kerja. Sebenarnya hari ini untuk mencari kerja melalui LPK atau yayasan. Cuma berhubung ada pertanyaan ya dari video sebelumnya, itu dari saudara sendiri dan dari tetangga juga ya. Dia melihat video saya dan dia komen itu kan. Komennya itu setelah menonton video saya, komennya di WhatsApp sih ya. Gua kan share nih di grup di apa itu kan, share video yang kemarin itu yang mencari lewat PKK kampung. Dia itu udah ke BKK ya, dan di sana katanya nggak ada lowongan PKK yang gua share kemarin itu, dan gua saranin ke situ. Jadi bukan berarti di BKK itu setiap hari ada lowongan begitu guys. Jadi lu harus update lah. Biasanya BKK kampung itu lebih gampang kok. Jadi lu tahu informasinya itu lewat Facebook, biasanya tuh banyak. Biasanya kalau lu udah member atau udah kesana itu biasanya diarahin ke grup WhatsApp atau Telegram. Tapi kalau belum, kalian bisa cari tahu ada lowongan apa enggaknya itu di Facebook, di grup. Biasanya tuh BKK pasti punya grup Facebook. Kalau yang di kampung loh, kalau yang di sini tuh beda lagi. Ntar gue mau lanjutin yang di sini ya. Itu gue bahas itu doang ya, jadi nggak banyak. Jadi kalian kalau memang mau daftar, kemarin kan ada katanya itu postingan baru seminggu. Jangan begitu guys. Jadi postingan lowongan itu kadang cuma 1-2 hari. Misal gini, tesnya besok atau lusa itu ya, besoknya lagi. Nah, sedangkan dari pihak BKK-nya sendiri itu baru posting sekarang gitu ya. Jadi bukan kesalahan mereka atau apa, emang dari pihak perusahaan itu kadang ada yang minta cepet. Bahkan gue pernah dapat panggilan nih, emang bukan lewat bukan lewat BKK ya, lewat yayasan gitu. Gue dapet panggilan itu pagi hari dan siang hari disuruh tes. Gue panggilan itu jam 7 pagi kalau nggak salah ya. Itu tesnya itu siang jam 1, bener jam 1 harus udah di yayasan. Nah itu ya, nah itu kalau di sini ya. Jadi kalau postingan seminggu yang lalu atau apa itu sampai sana udah close lowongannya, itu jangan salahin dari pihak BKK-nya atau apa ya. Jadi kalian yang harus up to date, kalian yang butuh lowongan. Jadi bukan perusahaan yang nyari-nyari karyawan juga, perusahaan juga nyari karyawan, cuma kalian tuh harus yang lebih jeli lagi. Kapan itu diposting, kapan pendaftaran terakhir, kapan registrasi ulang atau ada pengumuman selanjutnya lah, dan kapan tesnya gitu ya. Nah seperti itu aja sebenarnya untuk pertanyaan yang kemarin. Ini gue sebenarnya mau lanjutin, sebenarnya mau bahas tentang yayasan atau LPK, cuma berhubung ini ya masih ada hubungannya sama yang kemarin, jadi gue mendingan nerusin aja ya BKK aja ya, tapi BKK yang di Cikarang, di Karawang, Bekasi dan sekitarnya ya, bahkan sampai ke Jakarta Timur nih. Gue mau saranin untuk BKK yang ada di Cikarang. Pertama, BKK SMK Negeri 1 Cikarang, SMK Negeri 2 Cikarang, SMK Dinamika Pembangunan. Ini letaknya di Cakung ya, Jakarta Timur. Gue pernah ke sana dulu, cuma waktu itu agak gak cocok ya, lowongannya itu bukan gak cocok yang di gua, tapi kualifikasinya ya, umur minta yang muda dan gua itu waktu itu udah nggak bisa. Terus ini ada BKM itu perusahaan, BKK-nya bagus ya, dia up to date banget, banyak banget lowongan, terutama buat tirta alam segar atau apa itu ya, bikin ale-ale itu kan. Dia sering banget ngerekrut di situ. Kondaluk di situ kalau nggak salah ya. BKK Mandalahayu juga di situ up to date sih, cuma di sana kalian harus benar-benar itu. Mandalahayu itu ada Hondaluk, ada apa gitu kan ya. BKK SMK Tekmako Karawang, ini SMK Tekmako kalau nggak salah sih yang punya orang India itu ya, pengusaha tekstil kalau nggak salah sih. Ini juga lowongannya update banget guys. Ini SMK Negeri 2 Karawang. SMK Negeri 2 Karawang itu dia nggak punya Facebook ya, nggak punya apa itu, karena nggak tahu sih ya, gue nggak terlalu ini. Cuma
SMK Negeri 2 Karawang menurut gue itu banyak lowongan, cuma jarang yang tahu. Jadi itu sering kesana itu tiba-tiba pas lagi ada lowongan itu ya, tapi di Facebook ya apa itu jarang yang nge-share. Kalau SMK Negeri 1 Karawang itu ada websitenya, kalian ketik aja di Google BKK SMK Negeri 1 Karawang, pasti keluar. Di sana kalian daftar, nah terus di sana ada petunjuknya atau apa ya, ikutin aja. SMK PGRI 1 Karawang ini juga banyak lowongan, cuma dia nggak terlalu ini ya, nggak ada websitenya. Kalau SMK PGRI 2 Karawang itu ada websitenya. Nih gua ada pengalaman yang di SMK PGRI 2 Karawang itu sebenarnya banyak banget lowongan, bahkan setiap minggu itu pasti ada di situ, pasti itu mah. SMK PGRI 2 Karawang itu adik gue itu kesana sampai puluhan kali, nggak ada yang lolos satupun. Psikotes loh guys, yang nggak puluhan kali ya 10 kali lah hampir gitu kan ya, itu nggak ada yang lolos satupun. Sedangkan gue kesana pertama sekali buat PT Nipro itu langsung lolos psikotes, tapi interview gue nggak dateng karena hari berikutnya atau apa gitu ya, gue nggak dateng jujur aja. Terus gue daftar lagi nih buat apa ya namanya GTEC. Nah GTEC gue habis di SMK PGRI Karawang itu gue lolos psikotes, diarahin ke yayasan ya, yayasannya itu gue lupa namanya, bener-bener lupa. Gue tadi udah search di itu tapi nggak ketemu, bahkan itu gue cari di handphone itu kan gue ada ya, itu udah nggak ada karena udah lama banget. 2018 gue di sana dulu daftar, itu diarahin ke yayasan yang ada di Bekasi kota. Nah itu psikotes lagi di sana, terus bayar 100.000 buat pendaftaran di BKK udah daftar 30.000, di yayasannya daftar lagi nggak tahu buat apa, gue bingung. 50.000 apa 100.000 gue lupa ya, pokoknya ada pendaftaran lagi lah yang jelas. Itu daftar di sana, gue psikotes lagi di LPK nya, terus interview. Jadi udah psikotes di sekolahan di PGRI 2, habis itu psikotes lagi di yayasan, habis itu interview, gue lolos ya. Habis itu langsung ke perusahaannya, letaknya di Cikampek, itu di kawasan apa ya, Indotaise guys. Itu di kawasan Indotaise, perbatasan Purwakarta Cikampek Karawang ya. Di sana UMR-nya juga gede sih. Dulu kan pas pengenalan perusahaan itu gue dikasih tahu gaji pokok segala macam, itu udah lumayan lah itu kan. Nah akhirnya gue terusin di situ, gue ikut psikotes lagi guys. Gila, gue psikotes 3 kali untuk satu perusahaan itu. Jadi untuk rekrutmen perusahaan itu berbeda-beda ya, jadi emang seperti itu ya. Tapi sebelum psikotes di mana di PT-nya langsung, itu hari sebelumnya itu udah disuruh ke sana, ada tes fisiknya itu ya cuma berbaris gitu doang sih, nggak terlalu itu, nggak lari-lari, nggak apa, cuma baris gitu kan. Pendaftaran ya daftar ulang lah biar memastikan orang itu hadir gitu doang sih. Daftar di sana, habis itu udah langsung psikotes hari berikutnya, terus langsung ini interview. Jadi habis psikotes hari itu juga langsung interview. Lah interviewnya itu 2 kali. Pertama sama orang Jepang didampingi sama HRD cewek ya, itu HRD mungkin masih muda ya, cuma orang Jepangnya itu cuma ngeliatin doang sama nulis nggak tahu apa ya, mungkin melihat sikap atau apa ya, cara penampilan, cara kita berbicara dan lainnya. Habis itu ada tes lanjutan lagi, itu tes interview lagi itu yang dinamakan interview user, itu lewat HRD lagi, cuma ini mungkin pimpinan HRD atau apa ya, bukan orang Jepang, orang situ lah ya, pokoknya yang orang kerja di situ. Itu interview lagi, ditanya segala macem, cuma gue nggak lanjutin ya. Bukan berarti gue nggak bersyukur atau apa, cuma untuk di perusahaan itu gue terlalu jauh. Gue rumahnya di perbatasan Bogor, sedangkan itu Karawangnya itu perbatasan Purwakarta guys. Jadi gue waktu itu kan mikir-mikir, wah gue bingung ya, akhirnya gue nggak nerusin.
Nah terus gue balik lah ya pokoknya nyari kerja di Cikarang aja lah yang deket ya. Nah kayak gitu ya pengalaman daftar di PGRI 2 Karawang. Gua sebenarnya BKK itu gue daftar banyak banget ya. Di Cikampek itu gue daftar di SMK Pembangunan Global. Di sana itu gue daftar buat Unilever yang NDS itu yang buat Rinso ya, yang di Jababeka 1. Emang Unilever di Jababeka 1 semua sih kebanyakan ya. Satu yang Skin yang apa itu di Jababeka ya. Itu di sana itu pendaftaran psikotes doang ya. Habis itu lama banget nggak ada kabar, sampai 3 bulan atau 4 bulan bener, sampai gue udah lupa itu kan. Habis itu baru dipanggil guys, habis dipanggil, tapi gue kan udah masih kerja ya di PT lain di Jawa BK juga sih. Itu gue lanjutin nih karena Unilever kan ya lumayan lah daripada perusahaan gue yang itu yang sebelumnya kan ya perusahaan kecil lah ya perusahaan gede cuma sejahteraannya biasa doang. Unilever kan agak bagusan dikit gitu kan kata temen gue di situ. Nah gue ngikutin nih psikotes, habis itu kabar selanjutnya kan interview ya. Interviewnya itu di PT-nya langsung. Habis interview kita medicalnya 2 kali nih. Di Unilever itu mereka punya semacam klinik sendiri lah. Di situ ada ruang istirahat, ada apa, itu bener-bener gede banget guys PT-nya, bener. Di sana itu fasilitas kesehatannya lengkap ya. Jadi kalau kalian sakit itu ruang istirahatnya itu gede. Mungkin karena karyawannya banyak atau gimana. Nah, jadi gua daftar di situ tuh lumayan lama prosesnya. Cuma gua gagal di medical, yakin. Aduh, mata gua parah sih ya. Minus dikit nggak boleh. Tapi nggak apa-apa lah ya, namanya belum rezeki ya, mau gimana lagi. Pasti ada rezeki lain sih ya. Nah selanjutnya gue mau share BKK aja ya. Tadi sampai mana sih BKK apa sih ya? PGRI 1 PGRI 1 PGRI 2 udah, gue lanjutin aja ya. Nah kalian nyimak video ini ya, nggak bakal gue share nggak bakal ditulis maksudnya di deskripsi, biar kalian nyimak video gue. Yang lainnya BKK SMK Bhinneka di Kerawang juga sih. Gue pernah dengar BKK ini, cuma gue belum pernah daftar. BKK Garuda Nusantara, gue pernah nganter orang ke sini, temen ya. Ini di Cikarang Selatan itu, kalau nggak salah itu di Tegal Gede atau mana ya, gue lupa ini. Kalau BKK SMK Tridaya Sakti, gue pernah kesana juga di Tambun. Ini juga up to date banget lowongannya. Ini BKK SMK Negeri 3 Kota Bekasi. Itu perusahaannya bonafit guys kalau di sana. Yang gue tahu sih ada Samsung ya, Samsung Jawa BK itu dia produksi HP, TV gitu kan ya. Bahkan untuk bonusan THR sendiri mereka itu mendapatkan TV yang gede banget itu guys. Nah, gue pernah kerja di Samsung juga sih, cuma nggak langsung kontrak ke Samsung, lewat PT lain, jadi kayak subkon gitulah ya. Jadi gue nyortir di sana, kerjanya di PT lain, cuma gue ditempatin di Samsung berapa bulan gitu sih. Gue terus lanjutin aja ya, biar kalian nyimak nih. Ini SMK-nya up to date semua sih ya. Jadi kalian harus cari tahu sendiri karena ngebolang ya. Kalau yang udah di Cikarang nih ya. Kalau yang baru lulus gue nggak saranin ke sini, ntar kalian pusing. Jalanan di Bekasi, Cikarang itu ampun, banyak banget simpangan, kalian pusing. Tadi sampai BKK mana ya, SMK Negeri 3 Kota Bekasi ya. Habis itu BKK SMK Negeri 1 Kota Bekasi, BKK Karya Guna juga bagus ini. BKK Karya Bahana Mandiri, gua gak tahu kalau yang ini. BKK SMK Pijar Alam, BKK SMK Negeri 1 Cibarusah, BKK Bina Prestasi. Gue sering denger ini di Grand Wisata kalau nggak salah, ini Bekasi Timur ya. Ini sering dengar. BKK SMK Abdi Negara, gue nggak tahu. BKK SMK Hijau Muda, ini gue sering denger sih. Sebenarnya masih banyak BKK lain, seperti BKK Mitra Industri, itu letaknya di tengah-tengah persis kawasan MM 2100 di depan PT AHM Astra Honda Motor ya. Itu BKK-nya
banyak banget buat, terutama ya di kawasan itu banyak kan lewat situ guys. Banyak banget kereta Bonafit juga kayak Mayora, Hanwa, Rocky tahu sendirilah sejahteraannya bagaimana. Cuma ya itulah, kalian itu daftarnya gimana untuk BKK apa tadi, mitra industri ya. Jadi kalian itu search di Google ya, cari pencarian itu, ketik aja BKK SMK Mitra Industri itu, terkeluar di sana itu ada link, kalian daftar itu kan, masukin nama, NPWP, nilai ujian dan lain-lain. Nah habis itu nunggu pokoknya daftar terus sesering mungkin lah ya. Kalau bisa sih pas jam kerja utamakan ya, karena biar pendaftaran pas kalian daftar itu langsung kebuka itu ya sama pengurus BKK-nya. Ada lagi itu yang lumayan banyak lowongan sih, cuma kalau di sana kebanyakan gue sih taunya muda-muda semua ya lowongannya. Itu BKK Teknologi Industri Mandiri, itu letaknya berada di Ruko CTC atau apa ya, lupa itu ya. Gue pernah kesana sebenarnya, itu sekolahan cuma di dalam ruko kanan belakang lah ya gitu. Lumayan up to date banget ini untuk lowongan via BKK ya. Jadi untuk mendaftar pekerjaan ya melalui BKK kayak yang di sini itu caranya seperti itu ya. Jadi kalian bisa mendaftar langsung ke BKK, atau bisa lewat websitenya, atau bisa lewat, pokoknya tergantung ininya ya, tergantung BKK-nya kan beda-beda. Ada yang itu kalau yang mitra industri ya tadi kan, itu kalian daftar dulu lewat websitenya. Kalau kalian kesana langsung pasti diusir, nggak boleh ya, pasti diarahin ke daftar lewat web dulu mas ya, itu kan kata temen gue sih pernah kesana itu kan ada security ya, terus didaftarkan, dia gaptek gitu ya, nggak tahu gimana, terus didaftarin sama security-nya, itu dikasih linknya gitu kan, ketik itu didaftarin, terus ya begitu doang sih ya untuk BKK Mitra Industri. Cuma untuk BKK lain itu prosesnya beda-beda guys. Ada apa ya BKK apa namanya gue lupa, itu di jalan yang mau ke Taman Aster itu ya, itu kan ada gang kecil itu, di situ yang di belakang Polres atau Polsek lah, pokoknya kantor polisi gitu ya. Itu ada gang yang di sana itu mau ke Taman Aster ya, dikit lah ya, belum masuk itu. Pas itu ada sekolahannya itu yang jadi masalah, apa namanya itu, gue pendaftaran di sana itu daftar doang itu ya, ngasih lamaran, udah habis itu nggak ada kabar ya seberapa hari itu ya, seminggu. Pas ada kabar itu langsung tes di perusahaannya langsung. Gua waktu itu tes di PT Mitra Tama ya, kalau sekarang itu udah ganti nama menjadi PT Sasa Inti, itu produksi caos ya. Itu gue tes di sana, psikotes gue ini di sana itu nggak logis guys. Jadi waktu itu gue psikotes itu kan setahu gue kan psikotes ya, misalnya matematika itu kan pertambahan perkalian itu kan gue dihitung dari perkaliannya dulu ya, nggak tahu itu harganya mengikuti aturan mana. Itu katanya disuruh dari depan, kan ada kunci apa ini, ada jawaban ya, itu ABC-an gitu kan. Gue hitung gitu kan, misalnya 5 tambah 5 dikali 10 dibagi 3 dikurangi berapa gitu kan, misalnya gitu kan. Kan matematika kan di mana-mana yang dihitung kan perkalian sama pembagian dulu gitu ya, baru pertambahan dan pengurangan. Itu nggak ketemu jawabannya semua, hampir semua gitu ya. Nah gue tanya ini sama itu kan, Pak kok nggak ketemu sih gini, katanya itu ngitungnya dari urutan dari depan lah. Mana ada matematika gitu kan. Gue akhirnya jawabannya tuh karena gue nggak mau disalahin ya, gue nulis sendiri gitu kan, walaupun di situ nggak ada. Itu kan kata temen gue itu yang itu malah ngitungnya dari depan, nggak tahu emang itu versi dia sendiri atau gimana, gue nggak tahu. Gue nggak mau nyalahin atau nggak mau membenarkan, emang gue bener fit tes di situ seperti itu, nggak ada jawabannya, bener-bener. Jadi gue kan tes matematika dasar lah, kalian
tahu lah itu kan. Emang Kreplin nggak ada apa-apa ya kan. Tes biasanya kan ada Kreplin, Pauli, ada gambar warteg dan lain-lain. Maksudnya tes warteg ya, kalian akan tahu sendiri kalian setelah mengikuti perekrutan ya, ntar kalau daftar. Sebenarnya banyak banget sih untuk BKK yang lain. Gue pernah daftar juga untuk tadi Tachi Denso di Jakarta Timur. BKK apa ya, Dinamika atau Mercusuar gue lupa. Ada lagi BKK Yipia Al-Falah itu ada di Tambun dan juga di Jakarta Timur juga. Gue waktu itu pernah daftar juga buat PT IGP, itu perusahaan bonafit banget guys. Nah gue daftar, itu tesnya di perusahaannya langsung, cuma daftarnya doang di BKK. Gue kesana itu telat karena jauh banget, dan gue waktu itu orang kampung ya, dari kampung terus udah kerja di Cikarang berapa bulan ya, hampir setengah tahun lah ya. Tapi ternyata perusahaannya kan ya, teman-teman gue ada yang lebih bagus, gue iri lah ya. Terus gue ngedaftar ke situ pakai map ke perusahaannya langsung, nyasar sampai sana itu telat lah ya, nggak boleh masuk. Ya udah gue balik, ya udahlah mau gimana lagi gitu kan. Pendaftaran lewat BKK sih gue pengalamannya nggak banyak ya, cuma ya untuk di PGRI 2 Karawang itu gue banyak banget guys. Jadi gue pernah kerja di situ juga berapa bulan lewat BKK PGRI 2 itu di PT Yusen Puninar ya. Sebenarnya gue waktu itu ada ngajoknya ya, jadi sebenarnya yang di pertama itu gue buat PT Nipro itu gue masih proses kerja, cuma masih kerja ya, cuma udah mau habis kontrak. Nipro itu gue nggak dilanjutin ya, waktu itu kan kata temen gue ya lumayan lah gitu kan, walaupun gak ada lembur itu kerjanya nyantai itu kan, buat alat kesehatan, alat medis. Terus yang JTEK gue gagal ya, jujur aja gue gagal. Untuk yang ketiga gue yang di JTEK gagalnya di mana ya, di interview yang ke 2 sama HRD-nya langsung, nggak tahu di apa, mungkin salah ngomong atau bagaimana ya. Soalnya untuk gagal interview itu gue hampir nggak pernah ya, di situ doang ya, kebanyakannya itu gue medical dan medical. Habis itu gue daftar berapa kali doang, gue lulus semua guys untuk psikotes. Yang di BKK-nya ya, itu gue daftar lagi buat Yusen Puninar sama PT Mugai, dua-duanya gue lolos. Itu Yusen Puninar psikotes, habis itu ini ya apa, interview habis itu tes fisiknya itu di dalam, karena sebenarnya itu mau di luar, berhubung waktu itu hujan deras, itu di situ doang, larinya dihilangin jadi cuma push up, sit up dan lain-lain gitu ya, sama cek fisik lah ya, biasa cek fisik ini badan, maksudnya ada tato atau apa mungkin gitu ya kan, nggak boleh ya, biasanya perusahaan itu nggak mengizinkan karyawan itu menggunakan tato ya, itu sebenarnya gitu ya. Jadi kita dibuka bajunya, dilihat badan ya, cuma pakai boxer gitu ya, celana pendek gitu kan, dilihat fisiknya, seperti itu aja sih. Dan gua abis itu medical check up, abis medical check up itu ada training lah, itu gue lolos semua itu. Pas training itu bentrok sama medical check up PT Mugai, padahal itu gue daftar Yusen itu udah lama ya. Untuk Mugai sendiri itu langsung guys, dari psikotes, hari berikutnya interview, dan 2 hari berikutnya, jadi cuma 4 hari lah kalau nggak salah, 3 sampai 4 hari gitu kan ya, itu udah medical check up lah. Pas medical check up itu bentrok sama training PT Yusen lah. Gua kan tahu sendiri lemah di medical check up lah, posisi gue waktu itu nganggur. Untuk kesejahteraan sendiri sih namanya itu ya, perusahaan kata temen gue yang kerja di Mugai itu lebih bagus ya daripada yang di Yusen itu agak capek sedikit ya. Tapi namanya gudang di mana-mana itu, namanya kerja di logistik itu pasti capek, nggak ada yang nggak capek. Tapi ya mau di gimana lagi ya, kerja itu ada plus minusnya lah. Ada yang capek di pikiran, ada yang capek di fisik, ada yang capek di beban mental guys. Jadi
ya pikiran, tapi dia beban mental. Contohnya ya di bagian QC itu, misal kalau kalian kelolosan sampai lagi sampai ke customer akan berakibat fatal ya untuk kalian sendiri dan untuk jenjang karir kalian. Misal kalian kelolosan udah pasti nggak bakalan di perpanjang kontrak kerjanya, apalagi diangkat, itu mustahil ya. Cuma ya seperti itu ya, mau gimana lagi, waktu itu kan bentrok ya jadwalnya, jadi gue pilih yang udah pasti aja ya. Waktu itu kan udah training, udahlah gue pilih yang Yusen itu. Dan gue perusahaannya itu lumayan jauh di kawasan Surya Cipta, karena jauh lah ya pokoknya. Kalau Mugai kan di KIC, jadi dari Cikarang itu nggak terlalu jauh ya pokoknya beda lah ya, lumayan lah ya, 15 menit 20 menit bedanya itu kan. Kalau dia di Cikarangnya tetap sekitar 40 menit sampai 1 jam. Jadi gua nggak lama di situ bukan karena gua nggak betah atau apa. Sebenarnya pertama awal itu nggak betah di Yusen, cuma gua paksain, udah mulai betah, tapi kondisi terlalu jauh dan di sini juga banyak banget lowongan ya. Gua ya udahlah, duit masih ada. Kalau gua kerja di situ kan kebetulan kerjanya waktu itu masih dapat non shift ya, jadi nggak bisa daftar lagi. Gua putusin keluar aja ya, gua izin baik-baik, Pak gua mau keluar, saya gitu ya, saya mau keluar itu ya, habis gajian pokoknya pas tutup buku lah biar dapat gaji gitu kan. Gajinya itu pas ya berapa bulan setelahnya itu pas tutup buku, biar nggak ada gantungan gaji gitu kan. Setelah itu gue keluar daftar dan keterima di perusahaan lain gitu ya. Ya alhamdulillah sih perusahaannya lebih bagus gitu kan. Nah seperti itu untuk pengalaman kerja melalui BKK ya. Hari ini mungkin sampai di situ dulu ya untuk BKK. Kemarin kan udah BKK yang lewat kampung ya, hari ini BKK yang lewat Cikarang, Karawang, nah yang pokoknya yang di sini lah ya gitu kan. Prosesnya bener-bener beda guys, jadi jangan disamain. Kalau di kampung itu kalian lebih seperti untuk guru-gurunya sendiri itu lebih respon ya. Kalau di sini itu agak cuek ya, mungkin karena yang daftar itu banyak. Jadi kalau kalian WA, kalian apa itu kemungkinan untuk minta nomor WA atau apa itu kemungkinannya itu kecil, bener-bener kecil dikasih. Dan misal dikasih pun untuk kalian WA sendiri, misal itu nggak mungkin dia nomor pribadi ya, mungkin nomor sementara buat pendaftaran perusahaan itu doang atau apa itu kan. Itu nggak bakalan lama dibalasnya, pokoknya susah lah dibalasnya ya, nggak bakalan lama. Itu WA itu pasti nggak aktif lagi ya, biasanya begitu ya. Mungkin karena banyak banget yang daftar kalau di sini mah, jadi seperti itu ya. Jadi saranin gue sih untuk baru lulus itu jangan langsung ke sini deh. Kalian itu bisa daftar lewat BKK yang di kampung dulu atau yayasan yang di kampung itu ada. Kalian cari tahu sendiri ya untuk yayasannya. Yayasan itu gue mau bahas di video selanjutnya, karena ini durasinya udah panjang banget nih guys, berapa menit ya, setengah jam lebih kayaknya. Jadi gue gak bisa berlama-lama, yang nonton juga bosen. Ini udah 2 video ya, yang kemarin udah BKK yang di kampung dan ini BKK yang di sini. Itu kalian harus bisa bedakan ya, ini buat yang udah di sini, kalau enggak yang orang pribumi asli ke sini ya. Tapi kalau yang dari Jawa Tengah ya, kalau di Jawa Tengah kan lowongan banyak lewat BKK kampung, itu jangan kesini dulu deh gitu kan. Kalian akan merepotkan orang tua kalian dan akan merepotkan diri sendiri dan akan merepotkan saudara atau teman yang ada di sini. Bener-bener akan repot. Saudara pun kalau saudara kalian kerja 12 jam sehari, misal kerja 12 jam sehari itu berangkat masuk jam 8, itu bisa aja mereka itu berangkat jam 5. Kayak adik gue itu masuk jam 8, berangkatnya jam 5 pagi subuh guys. Habis subuh itu udah berangkat karena dia jemputan ya, jemputan itu jam 6. Sedangkan dari sini ke jemputan itu sebenarnya sih cuma 15 menit sampai 20 menit, cuma dia kan beli sarapan dulu apa itu kan, jadi agak lama ya. Dia makan di jemputan di sana. Nah jemputan itu ada bis, ada mobil ya, tergantung perusahaannya. Jadi seperti itu ya. Jadi akan repot lah intinya kalau kalian langsung ke sini, nggak ada pengalaman, nggak ada apa. Terutama kalau orang lain ya, kalau saudara sendiri juga akan repot. Kalau orang lain mesti kalian bisa diusir ya.
apalagi nggak mungkin orang lain bisa nganter-nganter, misal masuk pagi aja, misal berangkat ya hitung aja jam 6 ya, misal bawa motor masuk jam 8, misal pulang jam 5 ataupun pulang jam 8, itu pulang jam 5 biasanya tuh sampai rumah jam 6 atau jam setengah 7. Tapi kalau jam 8 bisa aja jam 9 itu udah nyampe, karena pas maghrib itu kebanyakan itu macet di sini. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian kalau mengandalkan saudara yang di sini, kalau misalnya itu kalian ngepost atau ngemail daftar itu yang di sini langsung dan kalian dipanggil, itu alhamdulillah kalian datengin aja. Kalau nggak punya saudara nggak apa-apa, kalian di sini hotel banyak ya, kontrakan banyak, kalian bilang aja, Pak saya mau kontrak sehari 2 hari seminggu lah gitu ya, buat ini nggak apa-apa, jangan malu-malu. Atau hotel yang murah itu kan, cuma ya kalau namanya orang dari kampung pengangguran ya jangan ke hotel lah, belagu amat gitu kan. Jadi ke kontrakan aja ya, bayar 100-200 pasti orang banyak yang mau nolong kok. Yang penting jangan ngerepotin saudara, jangan ngerepotin teman gitu ya. Gue saranin itu aja sih, karena gue juga sering begitu ya, ngalamin orang itu banyak yang nggak tahu keadaan di sini gitu kan ya. Dikiranya itu kita masih banyak waktu luang, masih banyak apa, sedangkan gue sendiri tuh masuk jam 8, pulang jam 8 itu bener-bener udah nggak ada waktu buat sosialisasi atau apa, kecuali di hari libur doang ya. Jadi kalian akan kerepotan sendiri gitu kan. Jadi untuk yang baru lulus gue saranin ke PKK kampung, atau misal mau ngepost, mau email, itu nggak apa-apa, bagus malah. Terus kalian misal daftar ke sini, udah dapat panggilan, ke sini aja, yang nggak usah takut. Kalau masalah sehari 2 hari gitu kan ya, nggak terlalu masalah. Cuma kalau belum ada pandangan sama sekali, ya seperti itu ya. Demikian video kali ini ya guys, gue panjang banget ini videonya nih. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komen video gue biar gue bisa melanjutkan karya-karyanya. Besok gue mau ini deh, bahas tentang LPK dan yayasan gitu ya. Bener mau banyak lagi. Oke. Sama ya sampai di sini dulu aja dah, biar nggak terlalu panjang. Dadah.